Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Merdeka Digital. Pada video kali ini, saya akan membagi informasi kepada teman-teman terkait dengan surat dari Dirjen GTK yang berisi tentang bagaimana status platform Merdeka Mengajar yang diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru serta kepala sekolah, mana yang termasuk kategori wajib dikerjakan dan mana yang merupakan hal-hal yang tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Thank you for subscribe Merdeka Digital Channel. Ini ada surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dirjen atau Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Surat ini ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2024, jadi masih baru ya Bapak Ibu ya. Ditujukan kepada gubernur atau pejabat gubernur, kemudian bupati, wali kota atau penjabat bupati wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga ditujukan kepada guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu ya, isinya berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara keseluruhan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi, bukti karya, dan komunitas ini tidak bersifat wajib. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini digarisbawahi di dalam surat ini, tidak memiliki tenggat waktu dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Jadi ada pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas ini bukan merupakan hal yang wajib dikerjakan dan tidak ada tenggat waktunya dan juga bukan merupakan pekerjaan administrasi kepala sekolah dan guru. Mengharapkan guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan nilai tambah. Jadi ya nilai tambah ketika Bapak Ibu mengerjakan ada pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, buktikan dan sebagainya dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Kemudian Bapak Ibu, nomor 2, di samping fitur-fitur yang disebutkan di angka 1 tadi yang bukan merupakan kewajiban, PMM juga menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Nah, fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut ini pertama harus digunakan dan oleh guru dan kepala sekolah sebagai aparatur sipil negara. Dan yang kedua, tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non-ASN. Nah, ini ya. Jadi bagi ASN ini harus dilaksanakan karena dalam rangka untuk ya meningkatkan kinerja dan juga untuk keberlangsungan kesejahteraan guru. Kemudian yang ketiga, mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa sampai dengan 1 Februari 2024, ada 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atau SKP periode Januari sampai dengan Juni di dalam aplikasi PMM. Nah, ini berarti sudah cukup bagus, 93%. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari sampai Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Jadi masih ada waktu 1 bulan ya, diberi kesempatan yang 7%. Kemdikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM nomor
telepon 177 atau alamat pos elektronik pengaduan@kemdikbud.go.id. B. Aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN). Artinya ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala, sehingga hanya satu kali kerja di aplikasi PMM. Yang sesuai dengan surat edaran bersama Kepala BKN nomor 17 tahun 2023 dan Mendikbudristek nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, guru, tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, yang pertama pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di fitur pengelolaan kinerja PMM dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Jadi cukup di aplikasi PMM, tidak usah mengerjakan di aplikasi kinerja daerah. Yang kedua, pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengerjaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Jadi cukup sekali agar tidak banyak pekerjaan guru dan kepala sekolah. Yang mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah. Peraturan Dirjen GTK nomor sekian-sekian tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara berkala atau secara menyeluruh dalam 2 semester dalam setiap tahunnya, yaitu Januari sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai dengan 2 Desember. Jadi pengelolaan kinerja diisi 2 kali ya, semester 1 dan semester 2. Kemudian yang kedua, saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari sampai Juni harus dicapai pada bulan Januari. Nah ini ya, padahal apa namanya jangka waktunya panjang sampai dengan Juni ya. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari-Juni adalah sampai akhir periode, yaitu bulan Juni. Jadi bukan hanya pada bulan Januari. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk Januari sampai dengan Juni dapat dilakukan sampai dengan akhir Juni. Pengaturan lini masa sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. Yang ketiga, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran TPP, ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian. Pertama, pemberian TPP dalam periode Januari-Juni dapat menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN dan sumber lain. Pemberian TPP pada bulan Juli sampai dengan Desember dan seterusnya menggunakan penilaian kinerja satu semester sebelumnya, artinya di bulan Januari sampai dengan Juni, yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja dari saluran aplikasi PMM. Pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi jelas ya Bapak Ibu status PMM, kemudian miskonsepsi, kemudian bagaimana pemerintah daerah ketika memberikan TPP menggunakan apa. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini berkenan informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.